Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliska Widyaningsih, kelas MN23G. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang analisis studi kasus inovasi suatu perusahaan PT Pos Indonesia. Latar belakang PT Pos Indonesia sebagai perusahaan layanan pos nasional, tantangan di era digital, perubahan kebutuhan pasar, dan persaingan teknologi. Pendekatan spiral innovation sebagai strategi inovasi berkelanjutan. Tujuannya menganalisis pendekatan inovasi PT Pos Indonesia berdasarkan kebutuhan pasar, kolaborasi, siklus inovasi, risiko, dan iterasi produk. Kebutuhan pasar. Identifikasi kebutuhan pengguna. Yang pertama, transformasi digital. Pengguna pembutuhan layanan berbasis teknologi seperti logistik, e-commerce, pembayaran digital, dan pelacakan paket. Yang kedua, kecepatan dan efisiensi. Harapan untuk layanan lebih cepat dan transparan. Kemudahan akses. Layanan harus tersedia di berbagai platform baik offline maupun online. Pendorong inovasi. Yang pertama, pertumbuhan e-commerce di Indonesia. Yang kedua, kompetisi dari perusahaan logistik lain. Yang ketiga, ekspektasi akan teknologi yang mempermudah interaksi. Selanjutnya, kolaborasi multi-stakeholder, kontribusi pemangku kepentingan pelanggan. Yang pertama, memberikan masukan melalui survei dan feedback layanan. Yang kedua, uji coba awal produk atau layanan baru. Mitra bisnis, kolaborasi dengan marketplace dan perusahaan fintech. Yang kedua, kemitraan untuk memperluas jangkauan logistik. Yang selanjutnya, regulator. Yang pertama, dukungan kebijakan digitalisasi layanan, regulasi untuk menjaga standar operasional. Selanjutnya ada penilaian siklus inovasi tahapan spiral innovation. Yang pertama, ideasi, contohnya ide layanan postplay untuk pembayaran digital, pengembangan prototipe awal aplikasi pembayaran dan sistem pelacakan online, pengujian, uji coba aplikasi dengan pengguna internal dan mitra strategis, peningkatan penyesuaian berdasarkan umpan balik pengguna, misalnya antarmuka aplikasi. Yang terakhir, peluncuran. Layanan diluncurkan secara bertahap di pasar. Selanjutnya, risiko inovasi. Risiko dalam siklus inovasi teknologi, kesalahan teknis dalam sistem aplikasi atau pelacakan keuangan, biaya tinggi dalam pengembangan teknologi baru, regulasi, keseruan dengan peraturan pemerintah, penerimaan pasar, tantangan mendapatkan kepercayaan pelanggan pada layanan baru. Selanjutnya, strategi mitigasi risiko. Investasi pada pengajuan teknologi, kolaborasi erat dengan regulator, edukasi, dan promosi kepada pengguna. Yang selanjutnya, literasi produk atau jasa, evaluasi aktivitas prototip, uji coba dilakukan dalam lingkungan terbatas untuk mengidentifikasi masalah, contohnya prototip aplikasi postpay yang diuji cobakan kepada kelompok pengguna kecil. Yang kedua ada feedback loop, masukan pelanggan diproses untuk memperbaiki fitur layanan, contoh penambahan fitur pelacakan resmi time berdasarkan permintaan pelanggan. Kesimpulannya, kelebihannya
Pendekatan spiral innovation memungkinkan literasi berkelanjutan, adaptasi cepat terhadap perubahan kebutuhan pasar. Yang kedua, kolaborasi multi-stakeholder memperkaya inovasi. Kelemahannya yaitu proses literasi memerlukan waktu dan biaya tambahan, risiko ketergantungan pada mitra bisnis atau teknologi. Yang kedua, potensi penerapan secara luas. Pendekatan spiral innovation dapat diterapkan untuk transformasi digital, layanan pemerintah lainnya. Yang tiga, memperkuat daya saing PT Pos Indonesia di pasar logistik dan keuangan digital. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.